Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi, itulah alladzina orang-orang yanquduna yang membatalkan mereka yanquduna membatalkan mereka itu alladzina ahdallahi perjanjian kepada Allah, ahdallahi perjanjian kepada Allah Ta'ala. Huwal hujjatul qa'imatu ala ibadihi dallati ala wujubi wujudihi wa wahdaniyatihi wa ala wujubi sidqi rusulihi. Nah, apa dia perjanjian lawan Allah yang dibatalkan mereka itu? Wa huwal hujjatul qa'imatu, wa huwa bermula ahdullah tadi, al hujjatul qa'imatu dalil yang tegak, dalil yang nyata, al qa'imatu yang nyata, bukti yang nyata. Hujjah itu dalil atau bukti yang nyata. Ala ibadihi atas hamba-hambanya Allah, adallati yang menunjukkan ala wujubi wujudihi atas wajib adanya Allah, ala wujubi wujudihi atas wajib adanya Allah, wujudnya Allah, wa wahdaniyatihi dan sendirinya Allah Ta'ala. Jelas bukti dan dalil menunjukkan bahwa Allah hanya sendiri, dan itu menunjukkan bahwa adanya alam semesta pasti menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Ada mungkin kedatangan ulah alam semesta yang seluas ini. Nah, mereka membatalkan kada mempercayai itu. Nah, wa ala wujubi sidqi rusulihi, wa ala wujubi dan atas wajibnya sidqi rusulihi, benar segala rasulnya Allah. Dada rasul yang berdusta dada. Semua rasul adalah sidik, amanat, tabligh, fatanah, itu wajib. Nah, mereka membatalkan perjanjian kepada Allah min ba'di mitsaqihi aw tauqidihi. Min ba'di mitsaqihi setelah kuatnya itu janji. Min ba'di mitsaqihi setelah kuatnya itu ahdillah tadi, perjanjian kepada Allah. Ay tauqidihi kuatnya itu ahad, perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, wa yaqta'una dan memutuskan oleh mereka itu allazina tadi ma sesuatu amarallahu bihi, amara yang memerintahkan Allah oleh Allah, bihi dengan nyama, ayyusala bahwa disambungkan ma itu, ayyusala bahwa disambungkan ma, Allah nyuruh menyambung, mereka putuskan. Wallahu bermula Allah amarahum memerintahkan oleh Allah akan mereka alladzina tuh ayyasilu hablahum, ayyasilu bahwa menghubungkan oleh mereka alladzina hablahum akan tali mereka, persaudaraan mereka, maksudnya alladzina yanquduna ahdallah tuh bihablil mu'minina dengan talinya persaudaraan orang mukmin. Allah menyuruh berhubungan orang mukmin aja. Sekalinya fahum in qata'u 'anil mu'minina wa tasalu bil kufari. Fahum bermula mereka alladzina tadi in qata'u memutuskan mereka, in qata'u mereka memutuskan 'anil mu'minina daripada orang-orang mukmin. Sekalinya wa tasalu bil kufari, wa tasalu dan berhubungan oleh mereka alladzina tadi bil kufari dengan orang-orang kafir. Lain yang disuruh, lain yang digawi, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Mestinya lain disuruh, lain disintak. Wa yufsiduna fil ardi, wa yufsiduna dan berbuat kerusakan mereka. Wa yufsiduna dan mereka berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Fil ardi di muka bumi, bita'wiqin nasi 'anil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani. Ta'wiq itu memalingkan, menghalang-halangi. Bita'wiqin nasi, bita'wiqin nasi dengan menghalang-halangi manusia, anil imani daripada beriman, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani dan Al-Qur'an. Jadilah menurut Al-Qur'an orang yang berbuat kerusakan di bumi ini bukan hanya orang yang menabang hutan liar, orang yang menabang hutan kemudian menghancur terumbu karang di laut, merusak ekosistem. Ada di Qur'annya orang yang berbuat kerusakan itu adalah orang yang menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan percaya lawan Al-Qur'an. Rupanya jadi amun apa ngarannya tah, amun ada orang nang kada suka terhadap ajaran Nabi Muhammad, yang kada suka terhadap Al-Qur'an, berarti orang tersebut adalah orang yang berbuat kerusakan. Termasuk juga orang yang kada menghargai terhadap orang berilmu, orang yang ahli Quran, itu sama kurang lebih kada menghargai. Ini kita ini minimal sama lah leh. Terkadang timpang. Amun nang sudah olahraga bertanggung-tanggung terkadang bantuannya, bonus segala macam. Mun sudah prestasi dalam bidang Al-Qur'an dan lain sebagainya, kurang penghargaannya, dilihatkan serta tayuhnya. Padahal mereka juga mengharumkan nama bangsa. Yang olahraga juga mengharumkan nama bangsa, nang di bidang Al-Qur'an dan lain sebagainya juga mengharumkan nama bangsa sama. Yang mengharumkan nama bangsa kok kurang lebih aja, cuman terkadang penghargaan kurang. Untuk pang deh, kasihan deh. Kan baru-baru ini tahun 2003 nih pang nih, bulan ini nih, dari Nusa Tenggara Barat, NTB, dari Lombok, itu juara internasional di mana leh, baca Quran nih di Tunisia kan mana kah? Nomor 1 kelas dunia dari Indonesia. Dulu Musa kah yang hafiz Quran dari Bangka Belitung, paling anom di dunia, hafal Quran 7 tahun. Dari Mesir, dari mana-mana, dari Maroko memberikan penghargaan bantuan dari Arab Saudi. Sementara dari negara kita tahu mendakah. Baru-baru ini lah Bupati Goa, Sulawesi Tengah kan, Sulawesi Utara kan. Di hari pertama masuk kerja, dia menanya pegawainya seluruhnya, ada kan yang khatam Quran sebulan 3 kali? Beda, yang khatam Quran sebulan 3 kali bulan Ramadan nih. Adakah yang khatam Quran sebulan Ramadan ini 3 kali? Beda, ada yang katangan. Tanya pulang yang 2 kali adalah ada yang katangan sikong, yang 2 kali khatam Quran di bulan Ramadan, suruh maju, langsung diberangkatkan umrah. Aneh, rezeki mendadak. Jadi ya jadi apa yang hafal yang khatam Quran 2 kali selama bulan Ramadan, sekarang kita daftarkan untuk berangkat umrah. Ini artinya bentuk penghargaan. Cuman jangan dikasih tahu, diberitahu bisa kan turun beritaan. Niatnya lain sudah. Juga di Lampung deh, di Lampung dulu ada orang sembahyang subuh, Bupati Lampung, orang nang sembahyang subuh 40 waktu kah, ada pernah absen, diberi 1 buah mobil Kijang Inupa kah berapa kan itu. Ada pegawainya nang sanggup kayak gitu, dapat memang diberi sidin, ribut di mana-mana di media sosial macam-macam. Itu aja mengganggu keikhlasan orang yang sembahyang subuh ada ikhlas lagi, karena tujuannya hendak Kijang Inupa. Satu sisi bagus banget meramaikan masjid, mensyiarkan Islam. Mudah-mudahan lambat laun nanti hilang keinginan Kijang Inupanya, berganti dengan ridha Allah Ta'ala. Bisa aja bang beriring dengan berjalannya waktu. Cuman banyak macam ini komentar ini macam-macam Merah jadi komentar kayak apakah? Jadi niatku ingin mensupport, ingin mensyiarkan agama supaya subuh tuh rame orangnya. Cuman banyak kita ini mau kada dihukum di Allah kan ulah hukum juga. Di Quran kan penuh dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya manusia ini ada yang mesti tunduk lawan hukum. Ya ada tunduk lawan hukum.
Amun kada dihukum serta tayuhnya manusia ini tarai aja. Di Indonesia nih kada dihukumnya serta tayuhnya, akhirnya terjadi apa? Hukum rimba. Sedangkan ada hukum nih gantar kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas, hampir aja menghirip. Hukum rimba nang terjadi. Artinya apa? Ada di antara manusia ini nang mesti ditundukkan dengan hukum. Ada nang memang mereka tunduk dengan kemauan hati nurani. Tapi nang itu sikit. Sekolahan kan madrasah raya ada di peraturan undang-undang sarahayan nanti berapa kan masuk coba kayak gitu sarahayan berapa kan masuk muridnya nih yang 3 kajang 4 kah sembayang gitu sarahay nah sembayang kena kah tarai kayak gitu paling segelintir muridnya tenang sembayangan paling segelintir muridnya nang masukkan nang tempat waktu tapi coba kita bikin peraturan serta lambat bantai muridnya aja dibantai biasanya kajang kepalanya nah bahaya nanti. Oh, hukum jamur ke apa kah hukum. Nah karena ada hukum tadi akhirnya nya mau kada mau tunduk. Makanya hukum ini penting leh. Sistem itu penting. Sistem ini bisa membuat orang rusak jadi baik dan sistem juga bisa membuat orang baik jadi rusak. Itu sistem itu makanya penting diatur sistem yang baik. Kemudian komitmen melaksanakan dengan baik. Nah, jadi orang nang buat kerusakan ini nih, orang nang kadang menghargai agama Allah, kadang menghargai Quran, kadang menghargai agama. Itu termasuk orang nang berbuat kerusakan, bukan sekedar nang tambang liar, menambang hutan, bukan sekedar itu aja. Itu ya aja buat kerusakan secara zahir. Nah, ulaikal mausufuna binaqsil ahdi wa ma ba'dahu. Ulaika bermula mereka itu al mausufuna nang disifatkan binaqdil ahdi dengan membatalkan perjanjian tadi. Binaqdil ahdi yang membatalkan perjanjian itu wama ba'dahu. Wama dan keterangan ba'dahu yang setelahnya naqdil ahdi itu. Mana dia? Di atas nih wa yaqtauna ma'amalallahi ayyusala wa yubsiruna fil ardi. Nah, orang-orang itu humul khasiruna, orang-orang nang rugi. Humul khasiruna yaitu orang-orang nang rugi. Al-mabghununa bidhahabi hasanatihim. Al-maghbuduna yang hina, dihina mereka, dicela mereka. Al-maghbununa, maghbun itu dicela, yang bodoh. Dicela mereka bidhahabi hasanatihim dengan hilangnya kebaikan-kebaikan mereka allati amiluha. Allati amilu yang beramal mereka, yang mengerjakan oleh mereka alladzina akan hasanat tadi. Kebaikan itu. Wa bidahabi na'imil jannati dan hilangnya kenikmatan surga. Alladzi law ata'allaha lawajaduhu. Alladzi law ata'u yang andai kata taat oleh mereka. Alladzi law ata'u yang andai kata taat oleh mereka alladzina tadi Allah kan Allah lawajaduhu niscaya mendapatkan oleh mereka alladzina huwa kan na'imil jannah itu. Lawajaduhu nih saya mendapatkan oleh mereka alladzina huwa kan na'imal jannah. Nah, inilah itu tafsirnya. Jadi artinya kenikmatan surga itu dapatkan dengan sabab taat kepada Allah. Walaupun taat itu Allah nang maulah, tapi sababnya. Ada orang lah, aku juga ada percaya Allah menyiksa hambanya di dalam neraka. Berarti jamun Allah menyiksa hambanya ke dalam neraka itu membatalkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Apa gunanya sangat pengasih dan penyayang? Kenapa maka disiksa hamba di dalam neraka? Ujar. Ada nang itu surah. Lalu ada ulang pertanyaan. Sampeyan dia punya anak. Andai kata anak sampeyan tuh mengkonsumsi narkoba, apa nang sampeyan lakukan? Ya ku marahi jar. Ku sariki bahkan bisa kupukul anak itu. Sayang dengan anak tuh, sayang ngayon anak tuh. Lah kenapa maka dipukul supaya jera jangan lagi. Nah kayak itulah juga. Kawa menyalahkan Allah Ta'ala. Nah, awak juga nang salah. Innal ladzi law ata Allah lawajaduhu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna bagaimana ingkar oleh kamu? Kaifa takfuruna bagaimana kafir kamu, ingkar kamu billahi kepada Allah Ta'ala. Walhal annakum bahwasanya kamu. Walhal wa haliyah wa kuntum walhal adalah kamu.
wal hal bermula kamu annakum bahwasanya kamu itu ay kuntum amwatan, kuntum adalah kamu itu amwatan mati kada hidup. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah walhal kalian tuh mati. Ajzaman jisim badan, ajzaman badan la hayatalaha yang tidak ada kehidupan laha bagi ajsam badan. Yalah badan tidak ada kehidupan, Allah yang menghidupkan. Nutfan air, nutfan air mani ada hidupnya setetes benyuha, nutfan air mani wa alakan segumpal darah nya 40 hari masih air mani. Setelah 40 hari dari mulai awal sampai 40 hari itu dia nanti berubah menjadi alakah segumpal darah. Setelah 40 hari bergumpal pulang menjadi mudghah. 3 kali 4 120. Ketika sudah umur 120 berarti berapa tak? Amun 100 hari berapa? 3 bulan 10 hari. Berarti kalau 120 sama dengan 4 bulan. 4 bulan itulah mulai ditiupkan roh. Nah, dari mulai awal air mani tadi sampai 4 bulan di situ letak khilafnya. Situ letak khilafnya ulama-ulama fikih menjelaskan tentang bagaimana kalau anak zina yang sebelum menikah dia berhubungan dengan abahnya, tetapi abahnya menikahi. Nah, dilihat dari segi nikahnya, kapan nikahnya. Kalau sudah ulama lewat sudah 120 hari, artinya sudah 4 bulan. 4 bulan nih itu sudah ditiupkan roh. Ketika nikah dengan abahnya, kada boleh abahnya menjadi wali. Itu diantara pendapat nang agak taringan. Tetapi pendapat nang mu'tamad nang berat, nah kada boleh abahnya menjadi wali sekalipun belum ditiupkan roh. Kenapa? Karena jatuhnya air mani itu ke dalam rahim dilakukan sebelum nikah. Aku ambil yang ringan aja, ambil ringan. Jadi itulah 40 hari pertama tuh nutfah masih. 40 hari kedua 80 ada. 4 kali 2 8 kan. Itu sudah alakah sudah berbentuk darah sudah. Alakaton. Ketika 40 hari berikutnya sudah mudghah sudah. Nah, 4 bulan tuh. Kan mau 1 hari 3 bulan 10 hari lah. Iyalah 3 bulan 10 hari itu tambah pulang 20 hari. Berarti kan 4 bulan 120 berarti 4 bulan. Nah, itulah. Jadi khilaf ulama tuh di situ khilafnya. Sudah ke atas tuh apalagi ibu 2 hari nikah berenak. Tap jaka aja bit unggul. Namanya tap bit unggul. Cuman akhir zaman ini lah biasanya. Cuman ya hati-hati andai kata terjadi juga tuh, andai kata mungkin jangan nauzubillah min dzalika. Andai kata terjadi juga cepat nikah, makasih nikah gitu nah. Cuman itu pang tadi pendapat berat lah. Jangan jadi wali abahnya. Kalau jadi wali abahnya nanti habis sampai kemana-mana nanti keturunannya sampai kemana-mana. Supaya baik ya nikahlah secara wali hakim. Malu aku aja, nah hanya malu gimitan aja padahal hakimnya mbok ceneng mun betara mbok ceneng anunya ceneng itu nyaman orangnya pulaan udin dindeng din ina nyaman si bintul anu rundingnya nyaman aja asal melalui prosedur. Amun nikah buah betis hari kahidin dia hari tentang lumut sambutan, jangan lagi nikah buah tangan, apalagi buah betis. Kadang urusannya kalau ini bisa ngalih urusan. Nah, prosedurnya kayak itu. Kalau nikah di bawah umur biasanya itu pang habis ke pengadilan, ke surat dulu, banyak prosesnya sedikit. Hajar pintas saja, hajar lekas. Memang ada juga rupanya makelar hajar pintasnya ada juga. Oh takon bisa kadang bayar aja kok bayar aja kok kurang lebih aja bayarnya cuma nikah resmi suratnya ada deh kalau macam ngalih bagus nikah resmi bagusnya mau di bawah umur ya minta izin nah ke pengadilan kadang alih kada kalau minta izin ke pengadilan pasti izinakannya siapa resikonya genal bilanya kadang izinakan berbahaya nanti tanggung jawab pengadilan